Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan saja boleh menghantar kita ada di tangga pertama dari 365 anak tangga yang akan kita tapaki di tahun yang baru, di tahun 2024. Mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting karena firman itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman ataupun pertumbuhan rohani kita. Nats firman Allah akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Secara khusus saya akan baca ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Firman-Nya berkata demikian. Tetapi Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya Ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita meladani kehidupan Raja Damai. Itulah inti firman Allah di hari ini. Ketika Yesaya menubuatkan sang Raja Damai, yaitu suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai yang menunjuk kepada Kristus. Dari sinilah kita akan belajar teladan kehidupan Raja Damai, kehidupan Kristus yang perlu kita contohi, teladani dalam kehidupan kita. Walaupun ini masih bersifat nubuat mengenai kehidupan Sang Raja Damai, kehidupan Yesus Kristus, tapi ini juga memberi pelajaran penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, bagaimana kita meneladani kehidupan Raja Damai. Apa yang Dia buat dan lakukan, itulah yang perlu kita contohi dan kita teladani dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Secara khusus ada dua hal penting yang perlu kita contohi dan teladani dari kehidupan Raja Damai ketika kita ada di tahun yang baru ini. Dalam ayat 5, Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran. Jadi yang pertama yang kita teladani kehidupan dari Sang Raja Damai, kehidupan Kristus itu adalah tidak menyimpang dari kebenaran. Ketika kita ada di tahun yang baru ini, mari kita memiliki suatu kerinduan, memiliki suatu komitmen di hadapan Tuhan, supaya kita tidak keluar dari kebenaran, kita tidak menyimpang dari kebenaran, kita tidak memperkosa, mempermainkan kebenaran itu. Tetapi sebaliknya kita menjunjung tinggi kebenaran itu. Kita berpegang teguh kepada kebenaran itu, mengajarkannya, melakukannya dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Artinya kita tidak menyimpang dari kebenaran. Kalau perjalanan hidup kita di tahun 2023, tahun yang lama yang sudah kita lewati, mungkin kita banyak menyimpang dari kebenaran itu. Tapi mari di tahun yang baru, di tahun 2024, kita meneladani kehidupan Raja Damai namanya Yesus Kristus, yaitu kita tidak menyimpang dari kebenaran. Berarti bahwa kita terus berjalan dalam kebenaran. Berjalan dalam kebenaran sama dengan berjalan dalam firman. Karena firman itu adalah kebenaran. Itu yang harus kita contohi dan kita teladani dari kehidupan Sang Raja Damai di dalam nama Yesus Kristus dalam perjalanan hidup kita memasuki tahun yang baru. Sehingga kita terus berjalan dalam kebenaran, berjalan sesuai dengan firman. Kalau ada cara-cara hidup kita yang tidak benar, kelakuan-kelakuan kita yang tidak benar, mari kita meninggalkan itu. Mari kita tobat dan kita membuang itu, dan kita mulai belajar menjalani kehidupan yang benar di tahun yang baru ini. Kalau kita boleh ada di tahun yang baru ini, kita harus sadari bahwa itu bukan kebetulan. Bukan juga karena kekuatan, kegagahan, kehebatan kita, tapi kita harus akui dan percaya bahwa ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini semua karena berkat Tuhan. Ini semua karena pertolongan dan campur tangan Tuhan kita. Sebagai rasa syukur harusnya
kita mengintrospeksi diri kita menyadari akan kehidupan kita yang tidak benar, dan kita mulai belajar untuk berjalan dalam kebenaran sehingga kita tidak menyimpang dari kebenaran. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Sehingga kalau selama ini kita terlibat dalam kemabukan, itu ketidakbenaran. Kalau selama ini kita terlibat dalam persinahan, itu juga adalah ketidakbenaran. Mari kita sadari akan hal itu, kita bertobat dari hal itu, dan kita mulai berkomitmen untuk tidak menyimpang dari kebenaran. Yang kedua, meneladani kehidupan Raja Damai yang dinubuatkan oleh Yesaya pasal 11. Masih dalam ayat 5, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Jadi Kristus sang Raja Damai itu dia tidak hanya menyimpang dari kebenaran dan juga tidak menyimpang dari kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Jadi selalu melekat, selalu ada dalam kehidupannya. Ini hal yang kedua yang perlu kita teladani dari kehidupan sang Raja Damai itu. Yang kedua adalah tidak menyimpang dari kesetiaan. Tidak menyimpang dari kesetiaan artinya bahwa dia tetap berlaku setia dalam segala hal. Bahkan di sini digambarkan seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggang. Seperti itu juga kita sebagai umat, sebagai orang percaya, ketika kita ada di tahun yang baru yang adalah tahun rahmat Tuhan bagi kita, mari kita meneladani kehidupan Raja Damai ini. Dengan juga tidak, yang kedua adalah tidak menyimpang dari kesetiaan. Kita belajar menjadi orang yang setia sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan. Kita terus belajar melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, dengan penuh kesetiaan. Kalau kita diberikan tanggung jawab apapun juga, kita belajar untuk melaksanakan tanggung jawab kita dengan penuh kesetiaan. Sebagai suami, kita belajar jadi suami yang setia. Sebagai istri, kita jadi istri yang setia. Sebagai umat, kita belajar menjadi umat yang setia dalam beribadah, setia berdoa, setia membaca firman, setia dalam segala hal. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena itu mari kita memperbaiki di tahun yang baru. Di tahun 2024, kalau selama ini ada lorong-lorong, ada celah-celah dalam hidup kita yang kita sadari bahwa ini ketidaksetiaan, mari kita menyadari akan itu dan kita mulai berkomitmen sehingga kita tidak menyimpang dari kesetiaan. Kita terus tetap setia. Setia mengikut Yesus, setia melayani Tuhan, setia memberitakan Injil, setia menunaikan tugas dan tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Biarlah ini menjadi bekal kita dalam mengarungi tahun yang baru di tahun 2024 ini. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami meneladani kehidupan Raja Damai. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak menyimpang dari kebenaran dan juga tidak menyimpang dari kesetiaan. Seperti sang Raja Damai, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.